Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Hingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam majlis ilmu walaupun melalui layar kaca. Solawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang sangat istimewa hari ini, izinkan saya terlebih dahulu mendoakan semoga Anda semua yang sedang menyimak video ini senantiasa diberikan keberkahan hidup oleh Allah, dilapangkan rizkinya, diampuni segala dosa-dosanya, dijaga keluarganya, dan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Semoga setiap langkah hidup kita dipenuhi cahaya petunjuk darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga ingin mengajak kepada sahabat semua untuk jangan lupa menekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Tinggalkan komentar berupa doa dan harapan kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mendoakan. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya yang insya Allah penuh dengan hikmah, pelajaran, dan motivasi Islami. Dengan begitu, kita bisa terus belajar bersama, memperbaiki diri, dan menambah bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat. Sahabatku sekalian, hidup yang kita jalani ini tentu tidak selalu mulus. Ada kalanya kita merasakan kebahagiaan, namun tidak jarang pula kita merasakan kesulitan yang begitu berat. Kondisi ekonomi yang semakin sulit, lapangan pekerjaan yang makin sempit, harga kebutuhan pokok yang merangkak naik, hingga hutang yang menumpuk seringkali membuat dada kita terasa sesak. Bahkan, ada di antara kita yang mungkin merasa hidup ini sudah di titik nadir, di ujung keputusasaan. Ketika pabrik-pabrik banyak yang tutup, PHK merajalela, biaya sekolah anak-anak terasa mahal, biaya rumah tangga semakin berat, sementara penghasilan tidak mencukupi, banyak orang merasa hidupnya sudah tidak ada lagi jalan keluar. Bahkan, sebagian merasa terpuruk dalam kegelapan dan mulai putus harapan. Namun sahabatku, justru pada saat-saat seperti inilah kita seharusnya kembali kepada Zat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya kepadanyalah tempat kita meminta, hanya kepadanyalah kita bersandar, dan hanya kepadanyalah segala urusan akan dimudahkan. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup manusia memang penuh dengan pasang surut. Ada masa kita berada di atas, merasakan nikmat kesehatan, kelapangan rezeki, dan kebahagiaan bersama keluarga. Namun, ada pula masa ketika semuanya terasa sempit, ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika beban hidup terasa menekan dada, hingga kita merasa tidak sanggup lagi untuk berdiri tegak. Dalam situasi seperti ini, ada yang masih mampu bertahan dengan kesabaran, namun tidak sedikit pula yang tergoda oleh keputusasaan, bahkan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, sahabatku sekalian, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan hambanya walau sekejap pun. Allah Maha mendengar keluh kesah kita. Allah Maha mengetahui isi hati kita, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Namun, terkadang kita yang terlalu sibuk mencari solusi duniawi, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan materi, hingga lupa bersandar kepada Sang Pemilik kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 12, Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrim massahu kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri.
Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk bahaya yang menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat ini menggambarkan betapa manusia sering ingat kepada Allah hanya ketika dalam kesulitan, namun setelah ditolong, ia kembali lupa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga hati agar selalu bergantung kepada Allah, baik dalam suka maupun duka. Karena jika hanya mengingat Allah saat sulit, berarti kita belum benar-benar beriman dengan penuh. Sahabatku, di zaman sekarang, kita sering mendengar cerita tentang orang yang merasa terpuruk karena masalah ekonomi. Banyak yang kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, atau terlilit hutang yang menumpuk. Tidak jarang, kondisi ini membuat seseorang merasa hidupnya sudah habis. Bahkan, ada yang nekat mengakhiri hidupnya karena merasa tidak ada jalan keluar. Padahal, sesungguhnya, jalan keluar itu selalu ada selama kita mau kembali kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadits riwayat Abu Dawud, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa membiasakan istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan, kebahagiaan dari setiap kesedihan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadits ini sangat jelas menekankan bahwa istighfar adalah kunci pembuka jalan keluar. Maka, saat kita merasa sempit, saat kita merasa tidak ada lagi pertolongan manusia yang bisa diharapkan, bacalah istighfar dengan penuh kesungguhan. Ucapkan, Astaghfirullahalazim, berulang-ulang, resapi maknanya, dan yakinkan diri bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, serta membukakan jalan keluar dari segala kesulitan. Sahabat beriman, mari kita bayangkan sebuah kondisi di mana seorang hamba berada dalam situasi paling terjepit. Semua pintu dunia tertutup, semua harapan manusia pupus, dan semua pertolongan tak ada yang datang. Dalam kondisi seperti itu, hanya ada satu jalan, yaitu menengadahkan tangan kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sudah mendengar kisah Abu Malik yang diselamatkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat. Pertanyaan yang sering muncul adalah, doa apa yang dibaca oleh Abu Malik ketika berada dalam sujud terakhirnya? Dalam riwayat, disebutkan bahwa doa tersebut adalah doa yang sangat agung. Doa yang dikenal dengan sebutan doa orang dalam kesulitan. Doa yang mampu mengguncangkan pintu langit. Doa yang dibaca Abu Malik adalah sebagai berikut. Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Fa'alu Lima Turid, As'aluka bi'izzika alladhi la yuram, wa mulkika alladhi la yudam, wa binurika alladhi mala'a arkana arshika, an takfiyani syarra hadzal lis, ya mughithu aghithni, ya mughithu aghithni, ya mughithu aghithni. Artinya, wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai pemilik arsy yang mulia, wahai Zat yang melakukan segala sesuatu sesuai kehendak-Mu, aku memohon kepadamu dengan kemuliaan-Mu yang tak terjangkau, dengan kerajaan-Mu yang tak tertandingi, dan dengan cahaya-Mu yang memenuhi tiang arsy-Mu, agar Engkau cukupkan aku dari kejahatan orang ini. Wahai yang Maha Menolong, tolonglah aku. Wahai yang Maha Menolong, tolonglah aku. Wahai yang Maha Menolong, tolonglah aku. Sahabat beriman, perhatikanlah bagaimana susunan doa ini. Abu Malik tidak langsung meminta keselamatan, tetapi terlebih dahulu memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang agung. Ia memuji Allah sebagai Zat yang Maha Pengasih, pemilik arsy, dan penguasa segala sesuatu. Setelah itu, barulah ia memohon pertolongan. Inilah adab berdoa yang sangat mulia, karena doa yang diawali dengan pujian kepada Allah akan lebih dekat untuk dikabulkan. Doa ini juga penuh dengan rasa tawakal, penuh dengan pengakuan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Abu Malik tidak menyebut nama siapapun, tidak mengandalkan siapapun, hanya Allah. Inilah mengapa doanya mampu mengetuk pintu langit dan membuat malaikat turun menolongnya. Sahabatku, di zaman sekarang, mungkin kita tidak sedang menghadapi perampok yang mengancam nyawa kita, tetapi kita menghadapi berbagai bentuk perampok kehidupan.
Ada perampok berupa kesedihan yang terus menggerogoti hati. Ada perampok berupa masalah ekonomi yang membuat hidup terasa sempit. Ada perampok berupa penyakit yang melemahkan tubuh. Bahkan ada perampok berupa dosa-dosa yang terus membelenggu kita, sehingga sulit untuk bangkit. Semua itu adalah musuh-musuh yang mengancam ketenangan hidup kita. Maka, doa yang dibaca Abu Malik ini bisa menjadi senjata bagi kita semua. Saat hati terasa gelisah, saat beban terasa terlalu berat, bacalah doa ini dengan penuh keyakinan. Jadikan doa ini sebagai pelarian terakhir ketika semua jalan seakan buntu. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-Nya yang benar-benar bergantung kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ayat ini menjadi pengingat bahwa Allah begitu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Allah tidak membutuhkan perantara, tidak ada batasan ruh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita bersama-sama menyimak kisah penuh hikmah dari Abu Malik, doa yang ia panjatkan, serta pesan-pesan penting dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, tibalah kita pada bagian akhir dari pembahasan ini. Mari kita renungkan sejenak apa yang bisa kita ambil dari perjalanan tadi. Kita belajar bahwa kehidupan ini tidak pernah lepas dari ujian. Ada masa-masa di mana rezeki terasa lapang, kesehatan terasa kuat, dan hati terasa damai. Namun ada pula masa-masa sulit ketika beban terasa menekan, jalan hidup seakan buntu, dan hati dipenuhi kegelisahan. Dalam semua kondisi itu, kita selalu butuh pegangan. Dan pegangan terbaik bukanlah harta, bukan jabatan, bukan manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dipanjatkan Abu Malik dalam kondisi terdesak mengajarkan kepada kita tentang hakikat tawakal. Bahwa saat semua pintu dunia tertutup, pintu langit selalu terbuka. Saat semua orang meninggalkan kita, Allah tetap bersama kita. Saat tidak ada lagi jalan keluar, Allah bisa mendatangkan pertolongan dari arah yang tidak kita duga. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2-3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu ketentuan. Ayat ini menegaskan janji Allah bahwa ketakwaan dan tawakal akan menjadi jalan keluar dari segala kesulitan. Maka sahabatku, jangan pernah putus asa dalam berdoa, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah, dan jangan pernah meragukan pertolongannya. Doa yang diajarkan dalam kisah Abu Malik tadi bukanlah sekedar bacaan, melainkan sebuah pelajaran. Bahwa doa yang tulus, doa yang diiringi kepasrahan total, doa yang penuh pengakuan atas kebesaran Allah akan mengetuk pintu langit. Dan siapapun yang berdoa dengan sungguh-sungguh akan merasakan buahnya, entah dikabulkan segera, entah disimpan untuk akhirat, atau dijadikan penolak keburukan yang lebih besar. Sahabatku, hidup di dunia ini hanya